Bangunan itu berada di dekat sebuah sungai kecil yang mengalir. Bangunan itu terlihat lusuh, dan mungkin hanya berukuran 2x2 meter, seperti bangunan yang belum jadi. Di depannya ada sebuah pintu yang terbuka sedikit. Aku mulai bertanya-tanya, itu tempat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang tersesat di hutan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Kejadian ini aku alami baru-baru ini saat sedang mengadakan sebuah acara camping di daerah Lembang. Aku dan beberapa temanku pergi camping dalam rangka acara halal bihalal selepas lebaran. Kami berencana untuk menginap 2 hari 3 malam, dari hari Kamis sampai Sabtu. Setelah kami menyiapkan perlengkapan, kami pun berangkat menuju sebuah perkemahan. Sekitar jam 5 sore kami sampai di perkemahan itu. Perkemahan itu tampak sepi, kami pun mulai membangun tenda. Ketika beberapa teman lain sedang menyiapkan tenda, aku berjalan-jalan sambil mencari beberapa batang kayu untuk dibakar. Aku berjalan agak jauh dari tenda sendirian. Tampak sebuah hutan dengan banyak pohon pinus, membuat mataku terpana sore itu. Kebetulan aku membawa sebuah kamera. Aku coba menangkap beberapa perspektif hutan yang sangat asri ini, sampai kameraku menangkap sebuah bangunan. Bangunan itu berada di dekat sebuah sungai kecil yang mengalir. Bangunan itu terlihat lusuh, dan mungkin hanya berukuran 2x2 meter, seperti bangunan yang belum jadi. Di depannya ada sebuah pintu yang terbuka sedikit. Aku mulai bertanya-tanya, itu tempat apa? Aku mulai mengambil beberapa foto bangunan itu. Blitz kameraku menerangi tempat itu ketika aku menekan tombol flash di kamera. Namun sontak aku terkejut, ketika di dalam tempat itu tampak ada seseorang yang sedang membungkuk. Sangat jelas terlihat ketika lampu blitz kameraku tadi menyala. Aku coba periksa hasil fotoku tadi, namun tidak ada siapa-siapa. Penasaran, aku mendekat ke tempat itu. Aku mengintip dari pintu yang terbuka sedikit itu, dan ternyata itu adalah sebuah toilet. Aku melihat sebuah bak mandi dengan gayung dan juga kloset. Aku perlahan membuka pintu itu. Toiletnya ternyata kosong, padahal tadi aku merasa melihat ada seseorang di sana. Aku menjauh dan mencoba kembali kepada teman-temanku untuk memberitahukan bahwa di sini ada toilet. Saat aku mulai menjauh dari tempat itu, tiba-tiba pintu toilet itu terbanting, padahal tidak ada angin yang besar. Aku menengok kembali ke arah toilet itu, dan pintunya tampak bergerak-gerak kecil. Tanpa peduli, aku pun terus berlari menuju temanku. Namun loh, kemana nih? Harusnya kan jalan ini yang aku lewati tadi. Kenapa jadi hutan lagi? Aku merasa berjalan tidak begitu jauh dari tendaku, tapi ini malah terasa semakin dalam masuk ke hutan. Hari mulai semakin gelap. Aku tidak membawa senter saat itu. Aku mencoba untuk tidak panik, dan terus berjalan mencari arah, sambil berteriak-teriak memanggil teman-temanku. Aku menyusuri jalan-jalan yang masih terasa sama, batang-batang pohon yang tinggi juga tumbuhan yang rimbun. Suasana semakin gelap, aku mulai panik. Kurasa aku berjalan sudah cukup jauh, tapi bukannya sampai ke tendaku, aku malah kembali lagi ke depan toilet tadi. Aku sepertinya hanya berputar-putar saja di sini. Aku sekali lagi mencoba berlari ke arah yang tadi, dan lagi-lagi aku kembali ke toilet itu. Hutan semakin gelap. Ketika aku melihat jam tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebih. Dengan kameraku, aku menjepret-jepret ke arah atas dan sekitarku, berharap teman-temanku melihat cahaya kameraku di hutan ini. Ketika aku tunggu, tidak ada respon apa-apa. Sinyal di handphoneku pun tidak ada, aku tidak bisa kemana-mana. Aku coba terus dan terus berlari, tapi lagi-lagi aku kembali ke tempat itu. Aku duduk sejenak, saat itu aku sangat lelah. Aku mulai berpikir ini tidak beres, dan jujur aku mulai takut. Kepalaku mulai pusing dan aku mulai dehidrasi. Aku tidak membawa apapun, kecuali kamera. Tiba-tiba saja aku melihat ada pergerakan-pergerakan di depanku. Suaranya seperti gesekan-gesekan dedaunan. Aku mulai bangkit dan mencoba mendengarkan lebih jelas lagi. Aku mencoba melihat ke arah toilet itu, tapi sangatlah tidak jelas karena gelap.
Hanya cahaya bulan saja yang membantuku untuk melihat saat itu. Pergerakan itu berhenti. John, Rick, Ted. Itu kalian bukan? Tanyaku pelan-pelan. Tapi tidak ada jawaban sedikit pun. Namun tiba-tiba saja terdengar suara anak ayam berkotek. Sejak tadi tidak ada anak ayam, tapi kali ini tiba-tiba terdengar dan sangat jelas. Aku mulai mengambil kameraku dan mulai menjepretkannya. Dari pantulan blitz itu aku coba melihat, tapi tidak kulihat apa-apa. Aku arahkan ke posisi yang lain, kini yang kulihat hanya hutan saja. Kemudian kuarahkan ke toilet, dan aku melihat sebuah sosok. Entah apa itu, aku melihat seseorang berdiri mengintip dari balik pintu di dalam toilet itu. Badannya kurus, kulitnya keriput dan rambutnya putih. Ketika aku jepret lagi kameraku, sosok itu sudah menghilang. Tiba-tiba saja aku mendengar seperti banyak orang yang mendekatiku dari segala arah. Angin mulai terasa sangat dingin. Badanku mulai menggigil dan kepalaku mulai pusing. Aku berusaha untuk tetap sadar, namun tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdoa. Tiba-tiba seseorang menepuk bahuku, terasa sekali itu sebuah tangan. Dan ketika aku berbalik, ternyata itu adalah temanku. Temanku langsung membawaku ke tenda yang ternyata tidak jauh dari tempatku berdiri tadi, hanya berjarak sekitar 100 meter saja. Badanku mendadak menjadi sangat dingin. Aku sudah tidak bisa lagi berdiri. Kepalaku sangat pusing dan aku pun langsung tertidur. Namun ternyata hal itu tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika aku tertidur, aku bermimpi aneh. Aku bermimpi didatangi sosok kakek dengan jubah serba hitam dan rambut yang sangat panjang. Wajahnya marah dan matanya melotot kepadaku. Dia berkata dalam bahasa Sunda, "Jibaralik maraneh." Y atau artinya, "Ji pulang kalian semua." Y. Entah itu peringatan atau apa, namun kami tetap melanjutkan camping sampai hari Sabtu. Foto-foto yang aku ambil saat itu tidak ada yang jadi. Dan anehnya, ketika aku akan menunjukkan toilet itu, ternyata sudah tidak ada, sama sekali tidak ada bangunan itu. Dan baru aku tahu kalau camping di tempat itu ternyata ada sebuah pantangan, yaitu tidak boleh berfoto jika sudah menjelang maghrib. Entah apa alasannya, aku tidak tahu. Yang pasti aku mengalaminya dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.